yang mengalami yang namanya darah istihadah. Istihadah adalah darah yang masih terus mengalir padahal masa haid sudah selesai. Kemarin kan sudah saya sampaikan, masa haid perempuan itu paling kurang adalah 1 hari 1 malam, dan paling banyak adalah 15 hari. Artinya kalau setelah 15 hari masih darah, maka dihukumkan darah itu darah istihadah. Ibu-ibu itu wajib sholat. Tapi kalau kebiasaan masih 6 hari atau 7 hari masih di masa itu darah, berarti itu masih dihukumkan darah haid. Tapi kemarin ketika darahnya terus menerus sepanjang bulan, sepanjang tahun, walaupun tidak banyak tapi darahnya aja, sampai ibu itu tidak mengerti dan tidak sadar kapan haidnya dan kapan lagi. Jadi darahnya sudah kada dibedakan lagi. Sudah namanya. Jadi namanya ibu yang sedang kebingungan. Lalu disebut dengan al-mutahayyirah. Jadi al-haid, kemudian al-mustahadah, ada al-mutahayyirah. Yaitu ibu atau seorang perempuan yang kebingungan mengalami atau menghadapi darahnya yang selalu keluar terus menerus sepanjang hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Tidak ada hari tanpa darah. Jadi kada tahu lagi sidin mana hari bersih, mana hari haid. Nah, itu namanya al-mutahayyirah. Itu udah parah banget. Masih kalau istihadah atau mustahadah orangnya itu masih ada batasan waktu. Hanya di sini bahasannya nanti Allah lewat Rasulullah SAW memberikan kemudahan bagi ibu-ibu yang mengalami pendarahan terus menerus, dan itu kalau parah, kalau pendarahannya parah seperti di hadis ini nanti, itu adalah sholatnya di penghujung zuhur. Jadi waktu yang berdampingan zuhur dengan asar, kayak orang menjamak. Jadi waktunya atau mengerjakannya seperti menjamak, padahal bukan menjamak. Jadi kalau orang kada tahu, ibu itu menjamak padahal dia tidak, cuma dapat kemudahan. Nah, nanti kita bahas. An Hamnata binti Jahshin qalat kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidatan. Dahulu aku kuntu itu kan adalah aku dahulu. Di sini berkisah. Ustahadu, aku ditimpa darah istihadah. Jadi ibu bapaknya itu anak, damir mustatir wujuban di ustahadu itu. Sekaligus jumlah itu menjadi khabar kana. Kuntu, sim kananya dhamir tu. Yalah. Tu itu dhamir baris muttasil mabni ala dhammi mahalli raf'in ismuka. Nah, atau bahasa kita dhamir tu itu dhamir muttasil baris muttasil, dia menempati tempat rafa. Kenapa? Mahal kan? Karena isim itu mabni. Bila isim itu mabni, maka dia ada tuh mahalnya. Tuh mahal tempat. Karena barisnya kan berubah. Bila menunjukkan aku, pasti tuh. Kada mau lagi berubah kata atau ti. Sedangkan dia kedudukannya sebagai isim kana. Isim kana itu marfu mansub. Isim kana marfu mansub. Marfu. Isim kana marfu. Kemudian ustahadhu itu jumlah fi'liyahnya tuh menjadi mahal nasab sebagai khabar kana.
haidatan kabiratan. Nah, kalau haidah itu maf'ul mutlak dari kata ustahadu, dengan haid yang besar, atau bahasanya dengan darah yang banyak sekali, syadidah. Jadi ada dua sifatnya. Jadi kabiratan syadidatan itu naat kepada haidatan kabiratan syadidatan. Dulu aku, kata Sayyidatuna Hamnah bintu Jahsh, dulu aku mengalami atau ditimpa darah istihadah, yaitu haidah kabirah syadidah. Lalu kata beliau, fa ataitun nabiyya, maka aku datang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaftihi, aku meminta fatwa kepada beliau. Astafti dari istafta yastafti, meminta fatwa, meminta fatwa hukum kepada beliau. Lalu apa jawab Nabi? Faqala innama hiya raqdatun minasyaiton, bahwasanya istihadah itu adalah raqdatun minasyaiton. Jadi itu anuan dari syaitan. Ya, dia membuat orang bingung, ragu-ragu. Bahasanya talbisun minasyaiton. Fatahayyadi sittata ayyam. Tahayyadi itu fi'il amar. Ya. Jadi kalau bahasa anu kita tahayyad. Ya, tahayyada. Jadi jalani masa haidmu, yaitu atau anggap masa haidmu itu adalah 6 hari atau 7 hari. Fatahayyadi, ya. Jadi buat masa haidmu itu 6 hari, sitata ayyam au sab'ata ayyam. Jadi Nabi itu memberikan solusi kepada orang yang bertanya ini, karena beliau dalam keadaan bingung. Jadi Nabi tepat atau tegaskan bahwa seperti Sayyidatuna Hamnah bintu Jahsh ini, ya haidlah kamu, artinya jalani masa haidmu itu 6 hari atau 7 hari. Setelah habis 7 hari, tsummaghtasili, kemudian mandilah kamu, maksudnya mandi haid. Wa idza istanqati, maka apabila telah bersih kamu, istanqati, maksud bersih ini sudah mandi haid yang 6 hari atau 7 hari, maka fasalli arba'atan wa ishrina, maka salatlah kamu 24 hari. Maksudnya kalau haidnya tadi yang berapa? 6 hari, berarti masa sucinya berapa? 24. Au salasatan wa ishrin, atau 23, itu kalau tadi yang haidnya berapa? 7 hari. Maka masa sucinya adalah paling banyak berapa? 23. Karena kan sebulan. Paling banyak. Sedangkan haid tadi paling sedikit 1 hari, yalah 1 malam. Tapi paling banyak berapa? 15 hari. Artinya kalau masa suci itu paling sedikit 15 hari. Dan bisa sampai 29 hari kalau haidnya adalah satu hari. Wasumi, kalunya puasa Ramadan, berpuasalah kamu. Wasalli, dan salatlah kamu. Itu kan semua fi'il amar, itu fi'il amar untuk muannasah mukhatabah, seorang perempuan, atau fi'il amar nomor 4. Sumi wasalli, fa inna dzalika yujzi'uki, karena yang demikian itu cukup
ya kepadamu. Yujzi'uki, di dalam yujzi'u itu ada huwa, ya ki-nya itu maf'ul bihnya. Wa kadzalika faf'ali kulla syahrin kama tahidun nisa, demikian itu wa kadzaliki, bukan kadzalika karena mukhatabnya perempuan. Nabi kan mengkhitabnya wa kadzaliki, semuanya itu ada di Quran. Kalau mukhatabnya laki-laki satu orang, zalika. Kalau yang ditunjukkan itu muzakkar, zalika. Tapi kalau yang ditunjukkan musyar ilaihnya itu adalah muannas, maka tilka. Kalau mukhatabnya laki-laki. Tapi kalau mukhatabnya perempuan, tilki. Sebenarnya seperti itu. Cuman kita belajar bahasa Arab biasanya zalika, tilka. Ya, kalau nya perempuan tilka juga padahal kata. Sebenarnya kalau untuk alafal kaidah apalah putri, ibu gurunya mengajarkan tilki. Kalau nya banyak, orangnya perempuannya banyak, kita menunjukkan bahwa itu jendela, berarti tilkunna. Tilkunna karena musyar ilahnya muannas, kemudian mukhatabnya adalah perempuan, berarti tilkunna nafidatun. Za, kalau kita menunjuk pintu, za kan? Iyalah. Za, kalau kepada kalian laki-laki, zalikum babun, itu adalah pintu. Tapi kalau yang ditunjukkan kepada perempuan, berarti zalikunna babun, mestinya menyesuaikan itu. Semuanya itu ada di Quran. Zalika, zaliki, zalikuma, mukhatabnya laki-laki. Tapi itu kalau zalikuma kan kedua-duanya bisa untuk perempuan, laki-laki dan perempuan. Tilkum, di Quran ada tilkum. Tilkumul jannatu, kata Allah, tilkum. Tilnya itu karena musyar ilahnya adalah al-jannah, muannas muzakkar. Al-jannah itu muannas kan? Maka tilkumnya kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Mukhatabnya kita-kita. Kemudian kita masuk orang yang beriman. Amin. Kemudian kita masuk yang diisyarat Allah. Itulah jalan surga. Tilkumul jannati uristumuha. Itulah surga yang aku telah wariskan kepada kalian. Jadi kalau mukhatabnya muzakkar itu tilkum. Kalau yang ditunjuk itu adalah kalimat muannas. Tapi kalau ditunjuk itu adalah muzakkar, mukhatabnya muzakkar, ya zalikum. Zalikumullahu rabbukum. Zalikum. Kumnya siapa? Ini mukhatabnya laki-laki. Jadi kalau mukhatabnya perempuan satu orang, berarti yang ditunjuk itu muzakkar, berarti zaliki. Saya Nabi sallallahu alaihi wasallam coba. Wa kadzaliki. Zaknya itu menunjuk masalah tadi itu, masalah hukum apa? Hukum istihadah itu haid setelah 15 hari atau di 6 hari atau 7 hari ngikut kebiasaan orang banyak ya Nabi. Nah, hukum itu zaliki. Kayaknya siapa ya? Kayaknya kepada siapa? Kepada Sayyidah Hamnah binti Jahsy. Kalau nya perempuannya 2, zaliki, sama zalikuma, zalikunna. Kayak perkataan Siti Zulaikha kepada perempuan-perempuan sosialita. Kalau ininya benar, itulah sosialita. Ya, ibu-ibu lah, ibu-ibu bangsawan Mesir yang dulu Siti Zulaikha akan dicela, dijelek-jelekan oleh ibu-ibu derma wanita Mesir. Apa itu Zulaikha? Masa dia tergoda dengan budak atau pemuda pembantunya di rumah. Nah, akhirnya Siti Zulaikha pun untuk membuktikan bahwa kadang kegampangan perasaan yang dirasa beliau, karena hari-hari ada di situ Nabi Yusuf dengan ketampanannya. Dia kan perempuan-perempuan itu diundang oleh Siti Zulaikha ke tempat beliau, ke istana. Masing-masing ibu-ibu itu diberikan ada riwayat buah-buahan satu orang, kemudian ada pisaunya. Begitu disilahkan untuk ngupas buahnya, Siti Zulaikha memerintahkan Nabi Yusuf untuk keluar. Wa qalati khruj.
Jadi kepada Yusuf oleh Siti Zulaikha keluar. Jadi begitu perempuan-perempuan itu melihat Nabi Yusuf apa? Nah, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Jadi kata Allah ketika mereka melihat Nabi Yusuf, mereka kada sadar lagi, hanya mengucapkan Masya Allah ya. Ini bukan manusia, ini malaikat ini. Jadi sambil mengupas buah tadi kada terasa buah itu kada buah lagi dikupas. Nah dikupas apa? Tangan. Wa qatta'na aydiyahunna. Mereka memotong-motong tangan-tangan mereka. Ibu-ibu tadi. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa basyarun karim. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Nah, hanyalah Siti Zulaikha, dzalikunna alladzi lumtunnani fi dzalikunna. Za-nya itu siapa? Kembali kepada Yusuf. Kunnanya siapa? Mereka-mereka yang hadir itu. Dzalikunnal itu yang kita nih, ini orangnya. Itu tuh orangnya yang kalian cela aku. Kan mereka mengatakan, masa istri Perdana Menteri tergoda dengan pembantunya di rumah, itu kan? Masa? Seperti itu. Ya ternyata Jasiden kalian nggak tahu begitu melihat mereka kada sadar memotong-motong tangan. Melihat apa? Melihat Nabi Yusuf. Kalau jebesi kita tuh, kalian kan hanya sekali potong tangan. Coba kalau aku di rumah tiap hari, kayak apa? Nah, makinnya wajar aja maksudnya gitu kan? Artinya secara manusiawi, iya. Nah itu hanya masalah isyarat tadi, dan itu masalah apa? Penggunaannya tuh. Kadzaliki faf'ali kulla syahrin kama tahidun nisa. Seperti itu kata Rasulullah, maka berbuatlah kamu atau berbuatlah setiap bulan sebagaimana haid oleh para wanita. Fa in qawiti, ada yang bertulis nawaiti kah? Salah, banyak qawiti. Jika kamu mampu, jika kamu kuat kata Rasulullah, ala an tuakhiri zuhra wa tuajjilil asra, untuk kamu menunda zuhur dan menyegerakan asar. Ini tadi kalau istihadahnya itu parah, ya berat. Jadi masa haid habis, apalagi udah sampai 15 hari masih keluar tadi, udah diberi kemudahan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya ini. Itu hebatnya Rasulullah, ada orang batakun diberikan kemudahan, kada disampaikan yang susah-susah. Makanya ada hadis Rasulullah tuh kalau memilihkan buat orang, ada yang bertanya, Rasulullah tuh tidaklah memilihkan sesuatu atau dalam dua perkara, melainkan Rasulullah akan memilihkan yang lebih mudah, selama yang mudah itu malam yakun isman. Dalam hadis, ma khayyara Rasulullah baina amrain illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Rasulullah tidak pernah atau tidak memilihkan antara dua kepada orang yang bertanya, melainkan Rasulullah akan pilihkan yang lebih mudah, selama yang mudah itu tidak mendatangkan dosa, tidak menjadi dosa. Jadi maksudnya mentakhirkan zuhur ya tadi, bahwanya hari ini kayak wah ini nih, zuhur berapa? Habisnya asar jam berapa? 3:30. Jadi si perempuan, ibu-ibu yang selalu darah istihadah ini, berarti dia mentakhirkan zuhur itu menjelang 3:30 tiba. Mungkin 10 menit lagi jam 3:30 udah siap-siap basuh darahnya, kemudian berwudu, salat zuhur, dan habis salat zuhur kada selesaikan asar. Jadi maksudnya membasuh darah itu cuma satu kali. Kalau setiap waktu kan berat, apalagi pakai pembalut dan sebagainya. Biasa harus pakai pembalut itu. Ya, kalau kada pakai pembalut bisa darahnya menetes. Karena darurat.
Thumma taghtasili hina tathurina. Kemudian engkau mandi hina tathurina, ketika engkau bersih. Wa tusalli az-zuhra wal asra jami'an. Thumma tuakhirina al-maghriba wa tuajjilina al-isya. Thumma taghtasilina. Jadi tiga kali mandi, 3 kali bersihkan. Mandi ini kan menurut ulama hanya lebih baik mandi, tapi minimal wajibnya itu adalah dibasuh darah itu. Ya, udah bersih, berwudu, salat zuhur, kada itu kada salat asar. Itu maghrib dan isya gitu juga. Maghrib diperlambat menjelang waktu isya, parak sampai kita harus berapa jam, 10 menit, basuh lagi. Maksudnya taghtasilin tadi mandi, ya kan? Mandi hanya lebih baik. Dianjurkan, tapi paling tidak atau wajibnya adalah membasuh. Itu maksudnya wa thumma taghtasilina wa tajma'ina bainas salataini, dan engkau jamak antara dua salat. Menjamak itu namanya jam'us suri. Al-jam'us suri seperti praktiknya itu kayak menjamak, padahal kada. Kan menjamak, ya kan? Ada lagi syarat-syarat yang lainnya. Nah, ada syarat-syaratnya jamak dan qasar itu. Ada kan? Faf'ali wa taghtasilina ma'as subhi wa tusallina. Dan kamu mandi bersamaan dengan waktu subuh. Maksudnya kalau subuh kan kada usah ditakhirkan karena tidak ada yang gandengan waktunya. Jadi 3 kali, asar, maghrib, isya, dan subuh. Artinya 3 kali membersihkan darah, baik dengan membersihkan aja atau lebih baiknya pakai mandi. Mandi lebih baik lagi. Qala wa huwa a'jabul amraini. Itulah Nabi yang lebih mentakjubkan. A'jabul amraini dari itu perkara tadi. Maksudnya menjamak antara dua salat itu dengan jamak, bahasanya dalam hadis namanya al-jam'us suri. Suri itu secara gambaran kayak menjamak, padahal bukan menjamak. Yang disebut dengan jamak takdim dan jamak takhir. Dia bukan jamak, tapi kayaknya menjamak. Bahasa Nabi menjamak. Ya. Karena itu lebih mudah dan lebih ringan. Nah, jadi di hadis ini Rasulullah SAW luar biasa sebagai pemberi solusi hukumnya dalam masalah yang dialami oleh para ibu-ibu yang memang jarang tapi ada, ya, khususnya dalam masalah hukum istihadah. Yes. Dan Rasulullah menjelaskan perbedaan antara darah haid dan istihadah, supaya menjadi jalan keluar terhadap perempuan-perempuan yang mengalami masalah-masalah seperti itu. Bukan hanya sebagai itu lagi, Nabi juga memberikan jalan lagi yang termudah, yaitu memberikan kepada perempuan ini kemudahan untuk bisa menjamak. Tapi jamak tadi bukan menjamak seperti jamak waktu musafir, hanya melambatkan atau mengundur salat zuhur mendekati asar, ya kan? Supaya sekali mandi aja atau sekali basuh, melambatkan maghrib menjelang isya supaya sekali juga basuhnya itu isya, dan mandi atau membasuh pada waktu subuh. Itu juga adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa hukum fikih yang kita pelajari dalam satu hadis ini saja. Boleh mendengari suara perempuan walaupun bahasanya perempuan asing itu. Contohnya kayak Rasulullah ditanya oleh seorang perempuan. Ya, artinya kalau di sini karena darurat suara perempuan itu tidak aurat.
Dan ada berbagai pendapat ulama kalau ilmu tasawuf suara perempuan itu aurat. Ya, tapi ketika darurat seperti ini, ketika perempuan mau bertanya, mau ketemu suara kalau suara. Ya, kemudian boleh bertanya tentang keadaan seorang perempuan kalau dia bertanya malu bertanya tentang itu. Ya, untuk agama walaupun yang ditanyakan itu berat, besar. Nah, kemudian di sini juga ada kalau syaitan itu selalu buat orang bingung seperti di hadis tadi. Wajah Nabi kan, innamah hiya raqdatun minasyaitan. Ya. Jadi gangguan dari syaitan. Di hadis ini juga ada hukum yang kita ambil istinbatnya adalah haram seorang perempuan ya, salat di masa haid. Tapi kalau masa istihadhah justru wajib. Dan menunjukkan juga bahwa darah istihadhah itu adalah najis. Karena Nabi menyuruh ibu yang mengalami istihadhah itu untuk mandi. Maksudnya adalah ulama mengatakan minimal dicuci atau dibersihkan. Apalagi darah haid. Nah, dan tidak boleh menjamak nang jamak secara hakiki dalam bahasa fikih namanya jamak takdim dalam keadaan ada istihadhah. Yang boleh hanya jamaknya secara suri, artinya praktiknya kayak menjamak padahal hukumnya dia bukan menjamak. Jadi itu diantara ya hukum yang kita ambil. Dan juga yang kita jadikan contoh dan panutan Rasulullah tadi memberikan solusi kepada orang yang bertanya. Jadi memilihkan jawaban-jawaban yang lebih mudah dan memudahkan kepada orang yang bertanya, apalagi yang bertanya benar-benar sudah tahu dan kesulitan. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin. سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما على كل حال ونعوذ بك من أحوال أهل النار. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.